saya bersyukur saudara punya istri yang luar biasa. Amin saudara ya. Iya dong, luar biasa saudara. Terima kasih karena biar bagaimanapun juga istri itu adalah seorang penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya bisa dia mulai duluan ya. Saya waktu itu cuma cerita karena saya ngelihat kehidupan orang, ada ya orang kayak gitu, ya ada memang gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan seorang penolong dalam hidup saya, saudara, yang luar biasa. Dan tugas penolong itu adalah jauh lebih berat daripada yang ditolong. Betul ya saudara ya, istri betul. Betul. Makanya kalau istri lagi tidur jangan diganggu. Ya bang ya. Karena butuh istirahat jauh lebih banyak, tugasnya lebih berat. Ya, jadi istri minta apapun juga kita usahakan, ya. Iya. Walaupun kelihatannya yang diminta itu adalah hal yang mustahil, percaya kita punya Allah yang supranatural. Amin. Jadi nggak ada yang mustahil, ya. Saya tadi agak sedih ya, istri saya menampilkan satu gambar hitam putih ya. Istri saya nggak sadar kalau suaminya itu seorang hobinya tuh motret, saudara ya. Boleh tolong ditampilkan gambarnya, BMN? Saya agak sedih, dia katanya semalam-malaman saudara nyari sampai pusing gambar. Yang jeleknya kayak tadi saudara. Tadi gambarnya bagusan mana saudara main ini saudara ya? Wah, ini tabut yang ini saudara ya. Tadi istri saya bilang cerita soal jangan hilang fokus. Jangan gagal fokus saudara ya. Saya nggak janjian sama istri saya, dia nanya, kamu nanti mau sharing soal apa? Wah, rahasia. Gitu kan. Kita lihat nanti Tuhan bagaimana menghubungkannya, gitu kan ya. Tapi ada satu, ini biarin aja gambarnya ditampilin terus. Ada satu firman, saya pengen kita belajar sama-sama saudara ya. Saya juga baru menemukan kebenaran dari sebuah firman yang sangat luar biasa. Kita buka sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 27, saudara. Kejadian 1 ayat 27. Tadi di awal saya sudah cerita bahwa saya ini berketetapan untuk saya ini bisa menikmati segala sesuatu yang para pendahulu saya nikmati. Termasuk apa yang Ibu Iin nikmati, saudara. Halo? Ya saudara ya, kalau misalnya pemimpin kita menikmati dan kita tidak menikmati, itu menyedihkan. Ya. Kejadian 1 ayat ke-27. Boleh ditampilkan ayatnya? Nah, Kejadian 1 ayat 27. Maka, perhatikan kata maka. Ya, lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, kalau misalnya ada kata maka, itu artinya hasil dari sebuah diskusi, hasil dari sebuah perenungan, hasil dari sebuah rancangan, maka terjadilah. Amin. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan itu berkata bahwa kita ini diciptakan sebelum bumi ini dibentuk, saudara. Kita ini sudah dirancang Tuhan. Dan rancangan seperti apa sih yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ini, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Sampai 3 kali loh kata diciptakan loh saudara. Dan ini luar biasa. Ayat berikutnya. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya boleh tuker mic gak ya? Terima kasih. Nah, ini enak nih. Ya. Dan ini sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, saudara. Dari manusia awal mula diciptakan. Saya itu hati saya itu, saya ini pengen lah hal yang supranatural, saudara. Siapa di tempat ini yang pengen hal yang supranatural, saudara? Amin. Kita semua pasti pengen hal yang supranatural. Tapi seringkali kita ini lupa bahwa yang supranatural itu sudah ada di dalam kita.
Saya ulang sekali lagi ya. Yang supranatural itu sudah ada di dalam kita. Cuma apa sih yang membuat kita ini tidak bisa atau belum bisa mengeluarkan yang supranatural? Kenapa saudara? Seperti yang Ibu Iin khotbahkan. Karena kita ini tidak cukup memiliki confidence, kita tidak cukup memiliki kepercayaan diri, atau kita tidak cukup percaya penuh kepada Tuhan saudara, yang telah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan sampai detik ini beberapa di antara kita ngelihat firman Tuhan, kita berkata amin, ya Tuhan. Tapi kalau kita boleh menilik kepada hati kita yang paling dalam, apakah amin itu sesuai dengan hati kita yang paling dalam saudara? Atau kita cenderung melihat kepada masalah kita, kita cenderung melihat kepada kondisi kita, kita cenderung melihat kepada segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita cenderung melihat kepada kelemahan-kelemahan kita, struggle kita dalam kehidupan, yang dinamakan kita gagal fokus. Saya kemarin ngobrol sama salah satu orang anak dan saya bilang kayak gini, apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ceritanya panjang, karena daging. Wow. Apa yang membuat manusia lebih mencintai daging? Karena ini. Wah, panjang jadinya saudara. Terus saya belajar, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang membuat manusia itu kok bisa jatuh di dalam dosa? Padahal kan bukankah dari awalnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau? Yang luar biasa. Ini kita buka satu firman Tuhan lagi ya saudara ya. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang keempat. Kejadian 3 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kerjanya iblis, bapa dari segala pendusta, tipu lihat. Kalau di ayat yang pertama yang tadi saya sampaikan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Tuhan berkata Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi iblis waktu datang kepada manusia, dia akan coba cancel perkataan Tuhan. Dan dia akan berkata kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Di ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan perkataan iblis itu berusaha untuk meng-cancel setiap apa yang difirmankan Tuhan. Misalnya kayak begini nih ya, boleh saya minta Israel. Coba sini Israel, ke sini. Ya. Coba, ini Israel ganteng gak saudara? Ganteng gak? Jujur ganteng ya? Gak tahu pacarnya dateng gak nih? Makanya cerita-cerita sama pemimpin kalau punya pacar ya. Saya bongkar deh. Ganteng kan? Nih, kalau misalnya kamu diciptakan sudah ganteng dari awal, kamu yakin gak kalau kamu ganteng? Saya yakin. Gak yakin. Saya yakin. Ini gini-gini abang Bekasi. Dia naikin kepalanya. Gitu lah ya. Tuh lihat tuh ibumu tuh di situ tuh, Ibu Joel tuh ya. Ya. Ini ganteng. Dia ini diciptakan tampan rupawan, saudara. Tapi dia tidak cukup memiliki kepercayaan, keyakinan kalau dia tampan rupawan. Dan apakah kalau misalnya orang itu sudah tampan, perlu konfirmasi dari orang, lu tahu gak sih kalau lu itu tampan? Kadang kita gak menyadari bahwa yang ilahi itu sudah ada di dalam kita, saudara. Dan seringkali yang membuat kita gak percaya itu, ketidakpercayaan kita, itu meng-cancel semua apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya doa sama Tuhan, dia bilang gini, silakan duduk Israel ya. Bagus. Ya, saya berdoa sama Tuhan kayak gini, Tuhan apa sih Tuhan? Dan Tuhan itu ngomong kayak gini, nah pada waktu hatimu dan telingamu terbuka,
untuk mendengar yang lain, detik itu engkau akan kehilangan keilahian dalam hidupmu. Saya belajar, wah Tuhan semengerikan itu. Yes. Saudara, Adam itu dan Hawa itu, manusia pertama itu, mereka itu biasa berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kudus di Taman Eden. Alkitab yang mengatakannya, betul ya saudara ya. Dan telanjang itu biasa aja, gak ada yang tertutup, telanjang. Tapi begitu manusia mulai mendengarkan perkataan yang dikatakan oleh si ular itu, dia mulai sadar dan dia mulai malu kalau dia itu telanjang. Kenapa saudara? Karena mengizinkan hatinya dan telinganya untuk mendengarkan suara yang lain. Demikian juga dengan siapa saudara? Saul, seperti yang tadi diceritakan. Saul itu lebih mendengar perkataan-perkataan, suara-suara yang lain. Kita ini kalau misalnya setiap kali khotbah di tempat ini, seberapa yang hatinya terganggu kalau ibu itu selalu cerita tentang Joshua? Jujur. Gak ada yang berani kan saudara? Jujur. Kalau ibu itu puji-puji cucunya, seberapa di antara kita yang banyak hatinya terganggu? Jujur. Dalam hati aja angkat tangannya, supaya tidak disambar. Tapi kalau misalnya kita ini boleh waras, kenapa memang kalau dipuji? Emang ada yang salah? Yang jadi masalah karena kita belum bisa kayak begitu. Makanya hati kita gak nyaman. Betul gak? Dan suara-suara itu akan berbicara, bersuara keras, jadi noise dalam hidup kita. Sehingga tanpa kita sadari, itu waktu demi waktu itu akan meng-cancel saudara. Waktu kita memilih kita mendengarkan teriakan erangan hati kita, daripada kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, itu lama-lama akan meng-cancel saudara. Saya itu belajar beberapa waktu yang lalu sebelum bagi-bagi warisan di hari apa itu ya, Sukot ya. Yang bagi-bagi warisan itu ibu itu cerita di green room. Dan itu membuka hati saya, membuka pengertian saya. Beliau tuh cerita kayak gini, saya itu waktu saya memutuskan untuk saya ikut Tuhan, saya ambil ijazah saya buang ke tempat sampah. Dan saya memilih untuk hidup dengan cara ilahi. Dan waktu itu saya udah sering dengar kesaksian itu saudara. Tapi satu perkataan beliau yang berkata demikian, kalau kamu sudah memilih jalan ilahi, kenapa kamu pilih ngejalaninnya dengan daging? Saya ulang sekali lagi saudara ya. Kalau di awal waktu kita memutuskan untuk kita sepenuh waktu atau full time, atau kita memilih untuk melayani Tuhan dengan cara yang supranatural, kenapa waktu kita menjalaninya, kita jalaninya dengan daging? Dan ini gagal fokus. Saya hari itu terbuka dan iya ya Tuhan ya. Kenapa kalau kamu memilih dari awal ya hidup dengan cara yang ilahi, setiap akhir bulan kamu khawatir kalau ngelihat nilai di akunmu itu tipis? Seberapa di sini kalau misalnya udah akhir bulan ngecek akunnya, hampir tiap hari, waduh transferan masuk gak nih ya? Halo? Istri saya itu selalu bilang sama saya, waduh duit udah mulai kurang ini, jangan ngomong duit kurang. Dan saya bersyukur saudara ya punya istri kayak polisi gitu. Ya, mengingatkan saudara. Itu luar biasa saudara ya. Dan hari itu saya berkata, iya ya Tuhan ya, ngapain kalau misalnya dari awal ya gue udah milih jalan yang ilahi, ngapain pakai jalan ini dengan cara daging? Kita punya perjanjian saudara. Kita punya perjanjian Lewi. Kita punya perjanjian Samuel yang tadi diceritakan bahwa sepanjang umur hidup kita, Tuhan akan memberikan musuh-musuh kita. Tangan Tuhan yang akan melawan setiap musuh-musuh kita. Kita punya perjanjian perpuluhan. Tapi seringkali iblis itu akan membuat fokus kita beralih. Iblis itu akan membuat kita ini lebih cenderung melihat kepada segala sesuatu yang daging ini bisa terima.
Dia akan buat segala sesuatu yang masuk akal, yang sesuai dengan hitungan daging. Dan itu bukan supranatural. Saya tadi ngomong sama Ibu Ruth, kalau nggak ada penyanyi wanitanya Lis, nanti aku yang nyanyi, kata Kak Ruth. Terus saya bilang, iya Kak, sekalian duet sama Ibu Joel. Sama Cidorkas sekalian. Saya pengen tambahin penyanyi laki-lakinya Kostep. Biar gak tegang saudara ya. Saya pernah cerita di tempat ini, alasan Tuhan hadir itu karena satu alasan saudara. Tuhan tidak tahan. Waktu kita nyanyi, wah aku gak tahan, anakku itu nyanyi dengan sepenuh hati, aku segera turun. Sama Tuhan tidak tahan yang satu lagi. Aduh ya gue gak tahan, ya udah gue turun deh, ya lu berhenti nyanyi dah. Saya pernah pergi sama Ibu Dorcas saudara. Lagi pergi sama Ibu Dorcas di Kalimantan Barat. Hari itu kita pergi ke Sangkakala. Itu Sangkakala itu Singkawang, namanya diganti jadi Sangkakala saudara ya. Dan waktu sepanjang perjalanan beliau itu nyembah Tuhan. Dia nyanyi, Tuhan aku rindu. Wih mas merdu saudara. Tuhan aku siap. Saya ngerasain hadirat Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tapi begitu masuk rap, dia nge-rap beneran saudara. Freestyle nyanyinya. Buat saya saudara, ini saudara saya bukan guyonan saudara ya. Saudara tahu Bevis? Saudara tahu Bevis ya? Ini kalau Bapak Bevis nonton, mohon maaf, tapi kayaknya Sebahtera udah tahu. Bahkan sedunia udah tahu saya rasa. Kalau Bapak Bevis itu nyanyi beda sama papahnya. Saya dulu waktu kalau dengar Kosem nyanyi itu, asik saudara. Kalau Bapak Bevis itu nyanyi saudara ya, ku rindukan. Gak bisa orang juga susah niruinnya. Itu levelnya terlalu supranatural. Tapi saudara, kalau saudara yang hadir setiap kali dia menyembah, saudara gak bisa pungkiri hadirat Tuhan itu turun. Itu supranatural. Sesuatu yang daging ini gak bisa jangkau saudara. Dan iblis itu akan coba drag terus untuk kita itu hidup di permukaan, di daging. Dan kita akan berpikir kayak gini, tuh kan udah lumayan aku pelayanannya, itu masih daging saudara. Dia akan bersuara, udah kamu itu udah bagus, kamu udah kerja keras, kamu bisnismen, tapi kamu ambil waktu buat pelayanan, itu udah bagus. Sehingga yang supranatural yang diceritakan di tempat ini, weight loss, kita kehilangan fokus untuk itu. Bukankah itu salah satu pilar yang kita gemakan, yang kita terima saudara? Pilar karunia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di mana di akhir zaman pada waktu kita bergerak dengan manifestasi kuasa Roh Kudus yang supranatural, orang melihat itu orang akan bertobat. Tapi iblis akan menarik untuk kita ini fokus hanya kepada yang daging. Kamu makan aja buahnya, kamu gak bakal mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Orang kita diciptakan dari awalnya memang seperti Allah saudara. Dan perkataan-perkataan itu seringkali itu menggema di telinga dan hati kita. Ini yang harus kita kebaskan saudara setiap hari. Jangan sampai kita ini hilang fokus. Karena fokus kita apa? Kepada yang kelihatan. Perkara-perkara yang kelihatan. Fokus kita masih bagaimana caranya aku hidup hari ini ya. Bagaimana caranya aku makan siang hari ini ya. Saudara saya mau cerita saudara. Saya ini dulu penjual ikan asin saudara. Perkara saya menikah dengan Nancy saudara, itu perkara supranatural. Loh saya itu harus berani mengatakan itu saudara.
Siapa di tempat ini yang melihat bahwa itu perkara daging, saudara? Saya cerita sama di teman-teman penuai, waktu kita ini punya kemiskinan, kita nggak bisa lihat bagaimana Tuhan cara bekerja dalam hidup kita. Dihitung dari apapun juga, saya ini nikah sama beliau ini nggak masuk. Bener nggak? Seberapa banyak saudara yang sebenarnya nggak punya iman, tapi puji Tuhan terus mendukung. Bener nggak saudara? And I thank you for that. Saya dulu gak bisa bahasa Inggris, saudara. Tapi punya istri yang jago bahasa Inggris, jadi lumayan lah kecipratan. Kenapa, saudara? Karena pada waktu detik kita memilih sepakat dengan apa yang Tuhan katakan saja, maka itu yang akan jadi dalam hidup kita. Ini sederhana, saudara. Kalau Tuhan suruh bangkitkan orang mati, bangkitin gak, saudara? Amin. Tapi seringkali kita gak berani. Sampai Tuhan itu harus pepet kita. Saya mau cerita sedikit, waktu saya ada ayah gak di sini ya? Oh, lagi di Semarang ya. Ya udah, saya cerita soal ayah. Waktu kami pergi ke Papua, mumpung orangnya gak ada, puji Tuhan. Ini sebagai penutup, saudara. Tapi biar kita ini benar-benar sadar bahwa yang ilahi itu ada di dalam kita loh. Tinggal bagaimana cara kita itu mengaktifkannya, saudara ya. Waktu kami pergi ke sana itu untuk doa perang, ibu itu perintahkan kepada kami itu untuk kalian harus naik ke air terjun 7 tingkat. Dan begitu kami naik, saudara, itu air terjun batunya kayak sisik naga, saudara. Dan di pos tingkat ke-7 itu kayak mulut ular kebuka. Ngeri banget. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya naik ke sana? Ibu bilang harus sampai puncak ya. Woi. Terus taruh tali merah di kiri kanan dari atas sampai bawah. Oke. Modal kita sepakat. Ya kan? Makanya dapat berlian tuh yang ke Singapura tuh. Sepakat. Amin, saudara. Walaupun kelihatannya mustahil. Dan waktu kami naik, saudara, waduh, naiknya aja gampang banget. Udah sampai di atas, saudara tuh kalau kenal orang-orang tertentu kalau ikut peperangan, saya berdoa saudara ikut peperangan dengan Ibu Joel, saudara ikut peperangan dengan Ayah Steve Alva, saudara ikut peperangan bersama dengan Ibu Immanuela Deru. Mantap. Minimal masuk kantor sekali. Saya nggak mau bilang kantor apa. Ayah dengan melankolisnya, apa yang diperintahkan harus dikerjakan secara detail. Dan saya cuma seperti domba yang keluh, sepakat Tuhan. Tapi ini kuasa dari sepakat. Gak ngerti, ya udahlah naik aja ke atas, naiknya susah payah. Pertanyaannya udah nyampe atas, gimana caranya turun? Hari itu jam 6 sore, saudara. Hari itu jam 6 sore. Sampai kami turun di level ke-6, mau turun ke level ke-5. Itu gak ada jalan, gak ada sela untuk kita turun. Ayo udah bingung, gimana nih turunnya? Waduh, tinggi lagi ya, gimana ya ayah? Terus kemudian ada sedikit kayu, tapi kayu itu udah lapuk, saudara. Dan waktu kayu lapuk itu bisa kali ya, Lis? Waduh, kayaknya lapuk tuh ayah. Kita coba aja, pasti bisa. Kejadian, saudara. Waktu turun ayahnya kepleset, dadanya kena kayu. Itu masih di lantai 5, saudara. Bukan lantai 5 yang ini. Lantai 5 ini asik, saudara ya. Tembus langsung ke surga. Itu masih di level 5. Wah. Kemudian waktu itu, kayak udah sesak. Aduh Tuhan, ini jam 6 gimana? Gak ada sinyal. Saya mau teriak apa di tengah hutan, gak ada orang sama sekali. Saya coba bilang gini, Lis, ayah lihat ini langit kok, ayah dibawa ke angkasa, katanya. Wah, saudara kalau ada di posisi seperti itu gimana saudara? Cuma berdua. Hari itu saya gak bisa mikir, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan bawa kita ke momen-momen seperti itu untuk kita ini mengaktifkan semua yang ilahi dalam hidup kita. Hari itu saya cuma, waduh pohonnya deket banget, Lis. Udah, aduh Tuhan dalam hatiku.
Yang saya lakukan begitu ayah itu mulai merem, saya naikin ke atasnya, saya tamparin saudara. Yang saya ingat kalau bisa medis itu pokoknya buat orang tuh tetap sadar aja. Oh, minta maaf banget. Hari itu saya nggak tahu. Tapi hari itu saya coba berdoa kayak gini, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua roh kematian menyingkir di dalam nama Yesus. Kami datang sebagai hamba Tuhan. Kami melakukan apa yang Panglima dan Tuhan kami perintahkan kepada kami. Dan itu ajaib saudara. Itu tiba-tiba bangun saudara. Bangun. Dan ini bukan isapan jempol saudara. Seringkali kita dibawa ke hal yang kepepet seperti itu. Karena apa? Yang ilahi itu sudah ada di dalam kita. Hari itu saya bisa memutuskan untuk saya ini ngelihatnya gimana sih itu sebagai beban. Di kepala saya itu gimana cara bawa turunnya ya. Bener loh. Tapi hari itu saya memutuskan untuk saya kebaskan semua itu. Dan saya memutuskan untuk saya berdoa. Dan saya percaya sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan pemimpin saya katakan hari itu. Untuk kami menaklukkan air terjun 7 tingkat hari itu saudara. Ayat yang terakhir saudara. Ya. Jadi supaya kita ini, saya gak janjian sama istri saya, tapi dia cerita soal gagal fokus tuh bagus sekali. Ya. Kita buka sama-sama Kejadian 3 ayat 15. Masih di Kejadian saudara. Dan saya berharap, saya berdoa saudara, mulai dari hari ini kita ini melihat segala sesuatu. Mana coba foto yang tadi? Boleh tadi foto yang tadi saya minta tolong ditampilkan. Foto tabutnya. Ya. Untuk mata kita ini fokus kepada yang fokus ya saudara. Jangan fokus kepada yang blurnya. Amin. Yang fokus itu adalah segala sesuatu yang Tuhan katakan dalam hidup kita ya. Oke, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan apa? Kepalamu. Kita akan meremukkan kepala ular. Dan engkau dan ular, setan akan meremukkan tumitnya. Kenapa saudara tumit saudara? Itu berbicara tentang yang membumi ini loh saudara. Daging. Jadi dia akan berusaha mencokot semua yang daging dalam hidup kita saudara. Dia akan tawarkan itu untuk kita itu menukarkan semua yang ilahi. Dan begitu tawaran itu datang, yang harus kita lakukan apa? Injak. Waktu kekhawatiran datang, injak. Waktu sakit penyakit datang, injak. Amin. Saya rada malu saudara, waktu itu saya pernah sakit 3 minggu. Malu saya beneran. Waduh, malunya gak ketulungan itu. Waktu ego kita datang, waktu hati kita gak nyaman, saudara kita dipuji-puji sementara kita gak pernah dipuji, injak saudara. Halo? Waktu masalah mulai datang, pilih untuk injak. Karena kalau kita nggak injak, dicokot saudara. Dicokot. Dan saya berdoa, kita ini sebagai pasukan terdahsyat, kita mengenali setiap kali hal itu mendekat dalam hidup kita. Saya itu pernah cerita sama istri saya. Dan waktu itu kami belum menikah, masih dekat-dekat lah, gitu kan. Dan saya waktu itu cerita sama istri saya, sama dia, saya bilang kayak gini, saya mau cerita dong. Hari itu saya sudah menyiapkan diri saya untuk saya diputusin, saudara. Tuhan, kalau memang ini jalannya ya sudahlah, tapi aku pengen jujur. Wih. Dan hari itu saya cerita sama dia kayak begini, kamu tahu nggak si B? Saya bilang, iya tahu. Kemarin itu dia ngajakin aku ke Hong Kong. Saya cerita. Jadi ada satu perempuan dekat sama saya, mantan lah, pernah deket gitu kan. Waktu itu saya diajakin, dia nggak ngajakin ke Hong Kong, tapi itu dia bilang dia ada kerjaan di Hong Kong selama 3 hari dan pengen extension 2 atau 3 hari. Kalau mau boleh join, kayak gitu. Saya udah tahu lah arahnya kemana saudara ya. Yang laki-laki ngerti lah arahnya kemana ya. Gak usah pura-pura. Udah ngerti lah itu arahnya kemana. Dan hari itu saudara, saya lagi diberkati Tuhan luar biasa.
Saya lagi diberkati Tuhan luar biasa. Tiba-tiba kok kayak kebetulan ya. Kayak semuanya serba kebetulan. Ditawarin ke Hong Kong pas lagi ada duit. Saya mikir gini, gue ngilang 3 hari 2 malam dari Bekasi gak ada yang nyariin nih. Hari itu belum kayak sekarang saudara ya. Dulu mah ngilang, moga sampai sekarang masih suka lah ngilang-ngilang. Hari itu, ya udah, saya beli tiket. Saya diam-diam saudara. Saya beli di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat udah balik, Sabtu ikut ibadah gitu ya. Kurang ajar, ampun dah. Ini kepala ini bener. Dan tiba-tiba waktu hari pengen berangkat itu di hari Minggu atau hari Senin saya lupa, saya doa. Karena saya ingat khotbahnya Engkong. Engkong itu khotbah, waktu kamu pengen berbuat dosa, tanya Tuhan. Saya doa dong saudara. Saya doa sama Tuhan. Tuhan besok aku mau berangkat ke Hong Kong nih. Tuhan boleh gak? Saya gara-gara ingat khotbahnya Engkong. Dan Tuhan berkata sama saya kayak gini. Jangan jadi anjing yang kembali kepada muntahnya. Dan hari itu saya putuskan, akhirnya ya udah, saya nggak jadi berangkat hari itu. Dan saya memutuskan untuk saya cerita sama istri saya. Dan saya bilang kayak gini. Kemarin di kejadian gini seperti yang saya ceritakan tadi. Saya berharap saudara ya. Waktu itu udah cukup capek juga sih ya, jalan nggak jelas gitu kan. Dan hari itu saya berharap dia putusin saya. Beneran udah desperate, ya udahlah putusin, kayaknya nih emang jalannya gitu, aku nggak bisa setia. Tapi dia cuma bilang kayak gini, dia panggil saya kakak. Dia bilang sama saya kayak gini, loh kok kakak nggak jadi berangkat? Wih, diizinin nih. Dia bilang kayak gitu, kok kamu nggak berangkat, kenapa kamu malah batalin? Iya, soalnya Tuhan nggak boleh. Bagus katanya. Coba lu berangkat katanya. Gak ada nih hari ini. Dan itu Tuhan saudara. Seringkali waktu suara itu sudah terlalu noise dalam hidup kita. Pilih untuk kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jangan fokus kepada apa yang ada di sekitar kita. Jangan fokus kepada suara-suara, distorsi-distorsi yang bisa meng-cancel setiap perkataan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.